Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayuhal muslimun muslimat, jamaah pengajian Musola Umar Ibnul Khattab hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara diri kita semua di atas kebaikan. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ingatkan untuk kita semua, marilah senantiasa berusaha meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, terkhusus yang hadir di sini dan umumnya kepada masyarakat warga yang ada di sekitar kita. Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya di atas Islam, iman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan kita kaji bersama tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita agar kita terhindar, agar kita terjauhkan dari 4 macam fitnah. Sebagaimana hal ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah beristiadzahlah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 fitnah. Yaqulu, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal atau dajjal al-masih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah doa
yang setiap kita sholat mesti kita baca. Sudah dihafal semua niki nggih? Sudah hafal belum ini? Sudah hafal semua ya? Ya, saya baca, coba ditirukan dulu. Insya Allah sebagian jamaah sudah hafal ini. Allahumma, silahkan. Inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil masihid dajjal. Sampun hafal nggih ibu-ibu nggih? Sampun hafal wonten? Door prize diambil nggih? Sudah diambil tadi di lapangan door prize-nya. Nggih, jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita semua melakukan sholat. Kemudian ketika kita duduk di tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid, kemudian kita sangat dianjurkan untuk membaca doa ini. Karena doa ini sangat luar biasa. Kita minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari 4 macam fitnah. Fitnah neraka jahanam, fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dari dajjal. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Sehingga Nabi Muhammad SAW terus menganjurkan para sahabatnya untuk berdoa dengan doa ini di akhir sholatnya. Kemudian ketika kita mau berdoa dengan doa ini di akhir sholat, maka insya Allah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu du'ai asma, wahai Nabi, doa mana yang akan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kata beliau, jauful lailil akhir, yaitu ketika kita berdoa di sepertiga malam terakhir. Berarti ketika kita sholat apa ini? Duha atau tahajud? Tahajud. Sholat tahajud. Ini insya Allah kita doa di sepertiga malam terakhir akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduburus sholawatil maktubat. Kemudian ketika kita mau berdoa di akhir sholat kita, di akhir sholat kita sebelum salam, ini adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ini sangat ditekankan untuk kita baca. Maka untuk jamaah sekalian yang belum hafal harus dihafalkan. Ada yang pengen masuk neraka jahanam? Ada? Enggak ada. Ada yang pengen mendapatkan siksa kubur? Enggak ada. Ada yang pengen hidupnya terus mendapatkan fitnah? Enggak. Matinya mendapatkan fitnah? Enggak. Ada yang pengen nanti ketemu dajjal? Enggak. Ya, ketemu sing nagih hutang wiwedi, apalagi ketemu dajjal, naudzubillahi min dalik. Salah seorang tabi'in yang bernama Tawus, qala libnihi, dia bertanya kepada anaknya. Jadi ada tabi'in. Tabi'in itu adalah seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat dan dia dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Kalau sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi dan dia dalam keadaan beriman.
Jadi syaratnya dua menjadi sahabat, pernah ketemu Nabi berhadapan walaupun sekilas, kemudian dia beriman alias dia mau beragama Islam, itu namanya sahabat. Sehingga seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dia hampir setiap hari ketemu Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, nggak mau masuk Islam, maka Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak bisa disebut sebagai sahabat. Kemudian ada juga seorang raja, Raja Najasyi, beriman, dia masuk Islam, padahal tinggalnya di Ethiopia, daerah Afrika, tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Nah, tabi'in adalah orang yang pernah ketemu sahabat, siapapun sahabat, dan dia beragama Islam, dia beriman. Nah, di antara tabi'in namanya Tawus. Tawus artinya Tawus apa? Burung merak. Nanti anak jenengi Tawus sampai kita orang nek kembarane dilopait ini. Ya, undangannya soto iso wus ya. To itu bisa, wus juga bisa. Tapi nek wong Arab itu enggak ada, menggal nama enggak ada. Ya namanya Abdurrahmannya ya Abdurrahman. Abdurrahman. Kalau di kita jadi apa? Man. Seperti itu. Abdullah ya Abdullah dipanggil lengkap, kalau kita Dul, seperti itu. Ya, ilate wong Jawa ki golek penake dhewe. Ada auta biha fi sholatika, wahai anakku, apakah engkau tadi membaca doa ini ketika engkau sholat? Qala la, tidak wahai ayahku. Qala a'id sholataka, ulangi sholatmu. Ya, sampai disuruh mengulangi sholatnya, gara-gara apa? Tidak membaca doa ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa belum hafal, segera dihafalkan. Insya Allah ini akan membawa kebaikan untuk diri kita dan keberkahan untuk diri kita. Kita masuk pembahasan di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari doa pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Berlindung kepada Allah dari azab jahanam, karena kita hidup itu pasti mati. Setelah mati kita akan merasakan alam kubur. Setelah alam kubur kita akan merasakan alam akhirat, dan ini harus kita yakini pasti akan terjadi untuk diri kita. Kalau kita sudah di akhirat, hanya ada dua tempat bagi kita. Yang pertama surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk ke neraka. Kalau enggak di neraka berarti dia di surga. Hanya satu saja. Dan kita sangat menginginkan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan neraka, makhlukullahi ta'ala atau makhlukun lillahi ta'ala. Neraka itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya maujudatun, sekarang ini neraka sudah ada. Jadi sekali lagi, neraka itu sekarang sudah ada, tidak nunggu nanti baru diciptakan, enggak. Tapi sekarang itu sudah ada neraka. Kemudian neraka itu nanti sifatnya abadi, kekal, nggak bisa hancur, nggak bisa binasa, nggak seperti dunia yang kita tempati ini. Kalau nanti sudah terjadi kiamat, bumi ini akan lenyap, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan bumi yang baru. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk neraka sendiri itu ada 8 nama. Ada yang namanya Hawiyah, ada yang namanya Ladha, ada yang namanya Hutomah, ada yang namanya Jahim, ada yang namanya Jahannam, ada yang namanya Sakor,
ada yang namanya sa'ir, ada yang namanya sijin. Itu adalah 8 nama neraka. Nek ndek anak ndek putu jeneng iki ra nek kembarane juga gitu Iya. Ya jangan sampai ini nama-nama yang buruk. Kalau kita mau kasih nama surga, seperti anak Muhammad Royan. Royan itu adalah salah satu pintu surga. Firdaus itu adalah tingkatan surga yang paling tinggi. Kemudian sifat neraka berikutnya itu adalah ada penjaga-penjaganya. Jadi neraka itu dijaga. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Maka berkatalah para penjaga-penjaga neraka kepada para penghuni neraka, bukankah telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan kepada kalian, mengingatkan kalian agar tidak berbuat kekufuran, mengingatkan kalian agar tidak berbuat kesyirikan, mengingatkan kalian agar tidak berbuat dosa maksiat. Itu banyak orang-orang yang mengingatkan kita, terutama adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kepada diri kita. Jadi neraka itu ada penjaganya. Kemudian neraka juga ada pintu-pintunya. Laha sab'atu abwabin, ada 7 pintu neraka. Jumlah pinten pintu neraka? Ada pinten? 7. Pengen masuk yang mana? Pilih pintu yang mana? Enggak ada, enggak pengen kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Ya, ada pintu-pintunya. Kemudian neraka itu ada 70.000 tali kekang. Jadi neraka itu ada 70.000 tali. Setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Nanti di mahsyar neraka itu didatangkan. Neraka didatangkan, ada 70 tali, 70.000 tali, setiap tali ditarik 70.000 malaikat. Berarti malaikat penarik neraka ini jumlahnya ada berapa? Ayo, dulu pernah kita bahas 70.000 kali 70.000 berapa? Orang yang pintar matematika sini. 4,9 miliar. Mergone duwetin jenengan orang nganti miliaran dene ra iso ngitung. 4,9 miliar itu adalah jumlah malaikat yang narik tali neraka. Ini sifat-sifat neraka biar kita tahu bagaimana sifat neraka. Kemudian ada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Jadi para penghuni neraka, ahli neraka itu dirantai, dibelenggu untuk memudahkan siksa Allah kepada mereka. Kemudian siksa neraka itu tidak semua panas. Ada siksa neraka yang dingin. Maka dikisahkan, diceritakan ketika penduduk neraka itu merasa kepanasan berada di neraka, mereka pergi mencari tempat yang dingin yang disebut zamharir. Disebut apa? Zamharir. Gawe jeneng anak meneh iki. Ya, zamharir. Itu adalah tempat yang sangat-sangat dingin. Mereka masuk ke situ, para penghuni neraka. Tujuannya untuk apa? Nek basa Jawane apa? Ngadem. Saking panasnya ke situ ngadem, pengen cari yang dingin. Kayak kita di saking panasnya buka kulkas, sirai dicelupke kulkas gitu nggih. Ben adem sirai tok ning awak karo sikile ya sek panas. Zamharir. Tapi ternyata di situ sangat-sangat dingin. Sehingga mereka penduduk neraka akhirnya enggak kuat dinginnya, keluar milih cari yang panas. Ini susahnya dari jadi penduduk neraka. Tempat panas enggak kuat, cari yang dingin, didingin pun enggak kuat, akhirnya pindah ke panas lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana bahan bakarnya neraka? Kita pahami adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka terbuat dari manusia dan batu. Jadi
neraka itu bisa menyala terus karena terus dikasih bahan bakar, yaitu apa tadi? Manusia dan batu. Ini adalah bahan bakar neraka. Nah, manusianya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Wanita. Bukan karena mereka malas ibadah, tapi karena kufurnya para wanita itu kepada para suaminya. Alhamdulillah wis ra bojo saiki gitu ya. Ya, jadi kufurnya mereka kepada para suami, tidak mau bersyukur kepada suami. Daripada di bojo koyo ngene mending ra di bojo sisan. Kan biasanya gitu. Ya, daripada di bojo koyo ngene wis tak kei snack lah, lugut misalnya. Bendang hilang, sirna suaminya. Kemudian dikasih uang segini-segini tidak terima, pengen sing akeh kaya kancane kaya tanggane. Kufur ya kepada hasil nafkah dari suaminya. Kemudian makanan minuman penduduk neraka adalah diantaranya darah getih. Kalau haus dikasih darah, atau nanah, atau keringat, atau minuman yang sangat panas. Kemudian kalau lapar dikasih pohon yang terbuat dari duri. Ini adalah makanan minuman penduduk neraka. Bagaimana pakaian mereka? Thiyabun min narin. Pakaian mereka adalah ya pakaian dari jilatan api neraka. Ini keadaan neraka. Ya, coba kita dengarkan baik-baik, kita renungkan, nek neraka iki ketoke kaya ngono seperti itu. Jadi sudah bisa kita bayangkan bagaimana keadaan neraka. Kemudian lamanya atau waktu di neraka, 1 hari di dunia itu seperti 1000 tahun di akhirat. 1 hari di dunia seperti 1000 tahun di akhirat. Jadi semisal diadab 1 hari saja itu berarti seperti diadab 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Dan sesungguhnya 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Ya, 1000 tahun. Ya, 1 hari itu seperti 1000 tahun lamanya. Jadi lama sekali diadabnya nanti. Kemudian dijelaskan di sini, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah, akan masuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dari orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, al-jannata, ke dalam surga, qoblal agniya, sebelum orang-orang yang kaya, binisfi yaumin, dengan jarak setengah hari, setengah khamsi mi'ati amin. Nah, setengah hari itu seperti 500 tahun. Ya, jaraknya setengah hari di dunia ini seperti 500 tahun di akhirat. Ini. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu nanti masuk surganya lebih dulu dibandingkan orang-orang yang kaya. Nah, jenengan milih kaya apa milih kaya iki? Milih kaya. Tapi yang mlebu surga ini milih dhisik, ora ono. Ora entuk ngaturan dhewe seperti itu, enggak boleh. Jadi masuk surganya itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun. Yang miskin-miskin masuk surga dulu, kemudian setelah itu ganti yang kaya-kaya. Ya, jaraknya 500 tahun. Ya, 500 tahun. Kemudian dijelaskan juga sifat neraka adalah seburuk-buruk tempat. Innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk kediaman.
Jadi misalnya kita punya rumahnya elek, kemudian gendenge bocor terus, ya reak-reok misalnya, itu jauh lebih baik daripada neraka jahanam. Jauh lebih baik daripada neraka jahanam. Karena neraka tadi sudah kita sebutkan, sebagian sifat dan neraka adalah seburuk-buruk tempat. Dari semua hal gak ada sedikit pun kebaikan yang ada di neraka. Kemudian bagaimana kedalaman neraka? Kedalaman jeronin rokok itu seberapa? Dijelaskan dalam hadis kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsami'a wajbatan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu suara yang jatuh. Jadi pas bersama Rasulullah seperti ini gambarnya, tiba-tiba mendengar suatu benda yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Ma tadruna ma hadza?" Tahukah kalian tadi suara apa? Suara apa, Bu? Suara apa? Belum ngerti ya, hadisnya belum selesai. Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, adabnya para sahabat di hadapan Rasulullah menjawab kalau memang enggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hada hajarun, maka kata Nabi, ini tadi adalah suara batu yang dilempar di neraka. Rumiya bihi finnari, suara batu yang dilempar di neraka. Mundu sab'ina kharifan fawaya fi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Ini tadi adalah suara batu dari neraka yang dilemparkan 70 tahun yang lalu. Ya, dilemparkan ke bawah. Lemparnya kapan? 70 tahun yang lalu. Sampai dasarnya baru sekarang. Berarti juru napa mboten iki? Banget pol. Ya, kita punya sumur cemplung ketung gitu, mungkin beberapa detik itu sudah sampai dasarnya. Kemudian kalau jenengan pernah healing-healing, pernah jalan-jalan ke mana? Daerah Prambanan sana itu, tebing Breksi pernah? Belum pernah? Breksi ya? Ya, belum pernah. Wah, kapan-kapan Rono ya, ngajak bojone dhewe. Jadi lem itu tebing tinggi, nguncal ke batu itu ya bisa sampai bawah, tapi itu hitungan detik juga, anggaplah setengah menit itu baru sampai bawah. Itu padahal tinggi tebingnya. Lah ini ngelemparnya 70 tahun yang silam. 70 tahun yang silam. Sini semisal umure sinten niki? Sini ada umure 70 tahun, ya segitu. Lahir procot, kemudian sampai 70 tahun baru kena dasarnya batu ini. Berarti memang neraka itu sangat dalam sekali, sehingga bisa memuat sekian orang, sekian jin yang diadab di dalamnya. Kemudian siksaan yang paling ringan di neraka adalah yang akan diterima oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang senantiasa membantu perjuangan Nabi dalam dakwah Islam kepada orang-orang kafir Quraisy. Senantiasa bela, tetapi sampai meninggal dunia Abu Thalib masih di atas agama jahiliyah, tidak mau masuk Islam. Maka Nabi diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib, yaitu Abu Thalib diberi siksa paling ringan di neraka, yaitu Abu Thalib diberi sandal yang terbuat dari api neraka. Setelah sandal dipakai, otak menjadi mendidih, umub. Ini adalah siksa paling ringan. Bagaimana siksa yang sedang? Bagaimana siksa yang paling parah? Berarti itu lebih dahsyat. Kemudian sifat neraka lagi, bagaimana penduduk neraka? Penduduk neraka itu fisiknya bagaimana? Ya, posturnya bagaimana? Ma baina mankibail kafiri finnari
masiratu salasati ayamin lirokibil musri. Fisik, ukuran badan penduduk neraka dibesarkan antara pundak kanan dan kiri itu adalah sejauh 3 hari perjalanan oleh seorang penunggang kuda yang kudanya lari cepat. Antar pundaknya, berarti pundaknya ombo apa ombo? Banget ombone. Ya. Kenapa dilebarkan badannya, dibesarkan badannya agar lebih maksimal untuk menghadapnya, agar lebih maksimal, lebih dahsyat untuk menghadapnya. Hada kullu likaunihi ablagu fi ilamihi wa kullu hada maqdurun lillahi ta'ala yajibul imanu bil ikhbari shadiqi bihi. Maka dibesarkan tadi diantara tujuannya adalah agar azab untuk orang tadi itu lebih maksimal, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu tidak masuk di akal kita, karena ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wajib kita untuk percaya. Innar rajula min ahli nari, seseorang dari penduduk neraka, la ya'dhumu linnari, akan menjadi besar ketika dia masuk neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu menjadi besar mereka. Hatta yakunu ad-darsu min adrasihi ka Uhudin, sampai gigi geraham mereka, perhatikan ini, gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Berarti untune sak gunung-gunung ini. Ya, nek untune sak gunung-gunung awake ya tadi pundak dari pundak saja seperti berapa? 3 hari perjalanan seorang penunggang kuda yang kudanya itu dipacu dengan cepat, entah berapa kilometer itu. Ya, sangat-sangat jauh pundaknya, sangat-sangat jauh. Ini adalah gambaran dari neraka jahanam. Ngeri atau ngeri ini? Ngeri. Ya, walaupun ngeri seperti ini mungkin kita pernah lihat di YouTube konten-konten orang yang berada di neraka, seakan-akan dia berada di neraka. Pernah lihat? Iya, sering sekarang orang dolanan neraka itu sering. Ya, ini lihat sekarang saya berada di neraka, lihat pemandangannya, saya sekarang bersama si fulan, artis fulan dan seterusnya. Ya, bangga dia masuk neraka. Enggak takut-takutnya dia masuk neraka. Ya, malahane mlebu neraka iso dodol es gitu ya. Ayo dodol loh. Iso ketemu artis-artis Hollywood, Bollywood, ayo kono ketemu. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita sudah mengerti sifat neraka yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, kita harus sangat berlindung kepada Allah, jangan sampai walaupun sedetik 2 detik kita masuk ke dalam neraka. Di antaranya adalah kita berdoa ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Dihafalkan nggih? Yang belum hafal dihafalkan. Ya, agar kita semua terhindar dari neraka. Amin. Kemudian kita berlindung kepada Allah yang kedua, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Ya, dari azab kubur. Karena ngaji sekarang ini khusus waktu ini isinya rodok ngeri-ngeri ini. Ya, bukan rodok, memang ngeri, dan ini harus kita ketahui untuk mengingatkan diri kita agar kita hidup di dunia tidak sembrono, tidak semau kita. Karena akhirnya nanti kalau enggak surga, neraka diri kita itu. Balik di dunia enggak bisa. Sudah tidak ada dunia lagi. Wa min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya di alam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Yakin atau enggak ini? Yakin nggih? Untuk orang-orang yang beriman, pelaku kebaikan, dia akan mendapatkan nikmat kubur.
Di kuburan dia akan terasa nikmat. Kemudian bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, pelaku dosa, maka di kuburan dia akan mendapatkan adab. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana keadaan di kubur? Di antaranya ada mandorun, pemandangan. Ya, untuk adab kubur ini ada pemandangan. Jadi para penghuni kubur, ahli kubur, setiap pagi dan petang itu ada pemandangan. Kalau mereka calon penghuni surga, orang muslim, orang mukmin, dia akan melihat pemandangan surga yang sangat harum, sangat indah. Ya, sangat harum, sangat indah. Dan ini adalah kesukaan kita melihat suatu yang indah. Ya, suatu yang indah-indah itu adalah sangat kita inginkan. Sampai kita piknik, pengen delok rawa pening dadak munggah mundur, wah apike rawa pening, jalan tol dan seterusnya. Ya, munggah panorama, jalan-jalan ke dalan Colombo ke Songo kuwi wis apike kaya ngene. Padahal indahnya surga itu tidak bisa terlintas dalam benak kita. Nah, untuk pelaku dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, setiap pagi petang dia akan mendapatkan pemandangan neraka yang sangat mengerikan. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bagaimana sifat neraka. Kalau kita nonton film horor misalnya, sangat ngeri sekali, apa yang kita lakukan? Napa? Nonton film horor misalnya, pas filmnya ngeri banget, yang kita lakukan iya dipateni wis. Wong nonton iki golek hiburan kok malah wedi. Kleru itu. Nek ora ketoke adegane ora patek suwe dingkluk apa merem. Ya, seperti itu. Kalau enggak mlayu sik, etok-etok mangan sik ning dapur. Nek wis kira-kira adegane serem ilang, balik meneh. Serem meneh, lunga ning dapur meneh nggawe teh, kopi dan seterusnya. Kita bisa pergi, kita bisa lari nutup mripat, tapi kalau di kuburan enggak bisa itu kita lakukan. Setiap hari pemandangan seperti itu. Ya, setiap hari seperti itu. Pendak dino krungu weruh tanggane padu terus saja piye? Sepet ya. Sepet ndak dino padu wae, ndak dino bengok-bengok wae. Ya, tutuk-tutukan dan seterusnya. Kita itu enggak senang seperti itu, lihat seperti itu. Ya, padahal kita go headset itu wis selesai sebetulnya, wis ora krungu. Tutupi headset kupingnya itu wis ora krungu sebetulnya. Tapi itu adalah suatu hal yang tidak enak. Padahal kita masih bisa menghindar, apalagi ini adalah pemandangan yang ada di berada di alam kubur seperti itu. Kemudian siksa yang ada di alam kubur itu adalah siksa yang sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis, ketika seseorang yang dia seorang yang kafir atau seorang munafik, pelaku dosa, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, tidak bisa menjawab, dipukul dengan pukul besi hancur berantakan, teriak penghuni kubur ini, dan tidak ada yang bisa mendengar, dan semua makhluk bisa mendengar teriakannya kecuali hanya manusia. Kecuali hanya manusia yang tidak bisa mendengar. Hewan lain bisa mendengar jeritan penghuni kubur ketika disiksa oleh malaikat yang ada di kubur, kecuali manusia. Nek manusia bisa dengar kira-kira piye? Dan tobat itu mesti wedi. Ya, kita masih santai-santai, sering melakukan maksiat. Kenapa? Kita enggak dengar. Kita enggak dengar. Ya, enggak dengar. Misalnya kita podo-podo dhisik arep sunat masal misalnya, apa suntik masal, apa cabut gigi masal di sekolah, kemudian orang yang sudah masuk bengok-bengok, apa yang kita lakukan? Melayu. Dhisik saya juga gitu, copot gigi neng sekolahan, kita waduh melayu. Ya, kabur, bolos, walaupun sesuk di setrap karo gone ora apa-apa daripada dicabut untune. Ki dicabut untune waduh padahal penak jane ketoke. Itu kita bisa lari. Dan di sini kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Ya, sangat dahsyat siksa yang ada di kubur. Sekali pukul hancur, sekali pukul hancur, seperti itu. Ya, sampai kapan? Sampai kapan siksa kubur? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat siksa yang ada di kubur. Sehingga saking dahsyatnya siksa kubur ini, maka Khalifah Utsman ibnu Affan sampai menangis setiap lewat ke pemakaman. Kalau kita nek lewat kuburan, ziarah kubur, nangis po meringis. Ya, meringis guyu-guyonan. Ya, jangankan kita lewat ziarah, kita duduk itu aja jelas-jelas kita sudah masuk di kuburan itu masih guyonan. Masih saru-sarunan di situ. Padahal jelas-jelas duduk. Ya, duduk lubang untuk orang mati dan pasti kita nanti juga akan masuk situ. Masih sempat kita guyon-guyonan. Yaitulah kita sebagai manusia, memang kita masih banyak lalainya, masih banyak ghuflahnya. Tudkarul jannatu wan naru wala tabki wa tabki min hada. Maka dikatakan kepada Khalifah Utsman ibnu Affan, wahai Utsman bin Affan, ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Tapi ketika engkau lewat di kuburan, disebutkan tentang kuburan, kenapa engkau bisa menangis? Kemudian kata Utsman, sesungguhnya aku ingat dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Karena kuburan itu adalah awal akhirat. Kuburan awal akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Ketika seseorang itu selamat dari kuburan, dari azab kubur, maka dia akan mudah nanti di akhiratnya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka apabila dia tidak selamat dari azab kubur, maka dia tidak akan selamat dari akhirat. Jadi kalau di kuburannya itu sudah mendapatkan azab, pasti di akhirat dia itu akan mendapatkan azab, itu pasti. Kalau di kuburannya dia mendapatkan nikmat kubur, maka di akhiratnya nanti dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini. Jadi kalau kita pengen tahu kita surga atau neraka, nanti kita lihat fase ketiga kita setelah dunia ini. Di alam kubur kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan adab. Dari situ nanti bisa terlihat. Maka ini yang membuat Khalifah Utsman bin Affan menangis. Apa penyebab seseorang itu mendapatkan siksa kubur? Di antaranya adalah sebagaimana kata Nabi SAW, istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya sebab seseorang diadab di kuburan adalah tidak bersuci. Apa artinya tidak bersuci? Nek pipis ora cewok, ya, pipis ora cewok. Tapi aku sholat, ya, aku sholat. Nah, tapi kalau enggak cewok, itu kan ada najisnya di kemaluan kita. Satu. Kedua, kalau itu pakaian itu kita pakai untuk sholat, jelas ada najisnya. Berarti syarat sah sholat itu sudah tidak terpenuhi. Ya, ini wajib bagi kita dan kita latih anak-anak kita untuk cebok ketika buang air kecil, apalagi buang air besar. Itu harus istinja, cebok. Kemudian sebab kedua tentang air kencing adalah istatir minal baul. Jadi bersembunyi ketika kencing. Ya, bersembunyi, menjauhkan diri dari manusia. Kalau sekarang kan sudah banyak di kamar mandi, toilet bisa masuk situ, sudah cukup tersembunyi. Tapi sebagian orang itu masih gampang apa jenenge? Ngatar ya? Apa? Ngatur. Ya, ngatur. Jadi dimanapun tempat bisa enek wong akeh nguyah seah.
Jerot seperti itu. Ora isin blas. Ya, kemudian pinggir jalan itu biasanya para supir apa? Truk biasanya. Nek bis resik-resikan supir bis. Pemene supir travel, wah resik-resikan. Ya Pak Mohan ya. Ya. Karena di sini ada supir travel, supir bis. Supir truk meranek toh, berarti sing disebut supir truk. Itu ya di mana biasanya, Bu? Pinggir jalan, di mana sing dipipisi? Di ban, kok retimen loh. Iki jan perhatiannya luar biasa. Paham retimen nek masalah ngono itu. Jadi neng ban, mending nek ban kiwa bantengen. Ya bantengen sing diuyui. Nah ini kita jangan sampai seperti itu. Walaupun kita nggak ketemu toilet, kamar mandi, WC dan seterusnya, kita cari tempat yang tersembunyi. Karena ini bisa menyebabkan azab kubur. Penyebab yang lain lagi adalah namimah, adu domba. Kita jaga lisan kita, jangan sampai adu domba. Kemudian mabaina famaihi, apa yang diantara dua bibir kita, yaitu apa? Lisan kita. Lisan kita. Kita sering dusta, kita sering ngomong jorok, misuh-misuh dan seterusnya. Ingat, ini adalah sebab mendapatkan apa? Azab kubur. Ya, jadi bapak-bapak kalau istrinya salah jangan dipisuh-pisuhi, jangan dimarah-marah, disayang aja, tambah yang merah-merah. Ibu-ibu nek garwane nyebelke misalnya, ya jangan dipisuh-pisuhi, jangan dimarah-marahi, harus ditambah di sayang, harus seperti itu. Karena kalau kita gampang misuh orang, maka ini penyebab azab kubur. Kemudian berikutnya apa? Penyebab azab kubur mabaina fakhidaihi, apa yang ada di antara dua paha kita. Paham Mas ya? Paham enggak? Orang paham ini tak duduke. Jadi kemaluan kita, ya kalau kita zina dan seterusnya, maka ini adalah penyebab adanya azab kubur. Kemudian riba nganakke duit, entah pelakunya yang nganakke duit itu atau yang pelanggannya yang utang, sama saja. Ya, sama saja. Maka kita berusaha untuk tidak melakukan yang seperti ini. Ya nggak apa-apa, kita punya motor butut nggak apa-apa. Ya, punya motor butut nggak apa-apa, dinikmati karena itu justru memberikan sejuta kenangan untuk diri kita. Daripada ganti motor baru malah menjadikan sejuta per bulan cicilannya. Milih mana? Sejuta per bulan apa sejuta kenangan? Nah kalau nyicilnya cicil yang syar'i tanpa riba, boleh silahkan. Tanpa ada denda, tanpa ada denda, kemudian diambil sanksi atau apa seperti itu. Boleh nyicil itu boleh. Ya, boleh. Asal itu secara syar'i. Kalau enggak, maka kita tahan diri kita daripada kita masuk ke dalam riba. Kemudian niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Kita punya keluarga meninggal dunia, kemudian kita meratapi. Meratapi itu nangis sampai enggak sadar, gulung-gulung, kemudian sampai jambak-jambak rambut, pakaian dirobek-robek misalnya, ya kejang-kejang dan seterusnya. Itu adalah ala jahiliyah, nggak boleh. Nangis silahkan, wajar, nangis wajar, tapi tidak berlebihan nangisnya. Ya, ini adalah beberapa yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Nah, sebisa mungkin kita hindari. Ya, kita hindari dari beberapa amaliyah ini. Kemudian di antara sifat azab kubur tadi adalah siksa ini terus menerus sampai hari kiamat. Kemudian keadaan kubur itu gelap. Kemudian keadaan kubur itu sangat sempit sehingga menjepit diri penghuni kubur itu sampai tulang belulangnya itu berhimpitan. Untuk siapa ini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku dosa. Adapun untuk orang mukmin
orang Islam, mukmin, pelaku kebaikan, maka kubur itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, pemandangan surga tiap pagi dan petang, ditemani seseorang yang baik parasnya. Ini untuk orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya robbal alamin. Ini adalah tentang siksa kubur. Saged dipahami niki nggih bapak-bapak sedanten, ibu-ibu paham? Baleni meneh suwen nggih. Yang nomor 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari doa tadi yang ketiga, saya berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup, fitnah mati. Apa itu fitnah hidup? Agar kita terjauhkan dari fitnah ketika hidup. Fitnah hidup diantaranya adalah fitnah subuhat dan fitnah syahwat. Apa arti fitnah subuhat? Adalah kerancuan kesalahan kita dalam beragama. Itu adalah fitnah hidup, ya, dalam masalah agama. Karena jabatan tertentu akhirnya kita murtad, keluar dari Islam. Karena jodohnya itu bukan Islam, kita ngikut agama jodoh kita, jodoh anak kita misalnya, ya, berarti murtad. Maka ini adalah fitnah hidup seperti ini. Kemudian kita ikut pengajian-pengajian yang sesat, ya, di situ ada Rasul barunya, ada Nabi barunya, bukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita beragama, tapi kita masih sering ke dukun, kita masih sering berbuat kesyirikan, maka kita terkena subhat, ya, terkena fitnah dalam agama kita. Maka kita harus terus mulai belajar dari sumbernya Al-Quran dan Nabi SAW. Kita seringkan lagi, ya, lihat ayat-ayat Al-Quran artinya bagaimana, lihat hadis-hadis Nabi, kemudian semampu mungkin itu kita praktekkan, ya, karena sebagian kaum muslimin pun ada yang ikut pengajian sesat, pengajian seperti ini, pokoknya jamaah saya nek pengen mlebu surga bayar 5 juta misalnya untuk 1 kapling surga, ya, Masya Allah, nek tenanan gelem aku, nek tenanan 100 juta golek utangan, nek tenan loh. Tapi itu kan hapus-hapusan saja, ya, UUD semua ujung-ujungnya adalah duit. Nanti nek kamu ngajinya sama saya, ngaku saya itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, pasti masuk surga misalnya. Itu banyak, ya, pengajian orang-orang yang masuk jamaah-jamaah seperti itu. Berarti ini fitnah hidup dalam masalah agama. Nah, fitnah hidup dalam masalah dunia itu lain lagi. Ya, kita hidup di dunia mikire pokoknya duit, bondo, harta. Pokoknya duit, ya bicarane duit diukai, tuku lemah kono, tuku sawah kono dan seterusnya. Ya boleh itu, tuku itu boleh dengan cara yang benar. Kemudian semua ada haknya, semua ada zakatnya, semua ada sodakonya. Tidak hanya ditumpuk saja. Kalau barang-barang tadi masuk dalam sistem jual beli, berarti masuk urut tijarah, berarti ada zakatnya. Ya, jual beli mobil, kayak di mana, daerah Tulungagung atau mana, Prabu Motor, Kacung Motor, kan mobilnya berapa jumlah ini? Oke pol ya, ya itu semua ada zakatnya itu 2,5%, karena itu barang-barang dagangan. Jenengan yang dagang-dagang ini kalau sudah sampai nisabnya itu ada zakatnya. Kalau belum sampai silahkan untuk melakukan sodakoh. Ya, fitnah harta, fitnah jabatan, pengen jabatan tertentu, itu harus dukun-dukun misalnya, ya, pergi ke dukun ini, dukun itu. Padahal kita tahu kalau datang ke dukun hanya tanya saja tidak diterima sholatnya berapa? 40 hari. Kalau sampai membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam ini, naudzubillahi min dzalik. Kemudian fitnah mati, ya, jadi fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup, kemudian kedua fitnah mati. Dan fitnah mati tadi sudah kita bahas, fitnah kubur. Kemudian juga orang yang nazak, apa nazak? Orang yang sakaratul maut, itu juga masih akan mendapatkan ujian atau fitnah mati dia.
Karena setan itu akan mendatangi orang-orang yang nazak atau sakaratul maut datang. Ya, diantaranya pernah ada yang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal, datang mengatakan ini, diusir oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian datang kepada orang-orang ulama-ulama terdahulu, ditolak. Lah ini kalau datang ke kita, kira-kira kita bisa nolak apa enggak? Ya, datang ke kita, kira-kira kita bisa nolak apa enggak? Kita sakaratul maut, kemudian setan datang, wis cukup rasa ibadah, aku kui Gusti Allahmu, Gusti Allahmu ya aku, misalnya seperti itu. Kalau kita mengiyakan, kufur kita, murtad kita. Kemudian datang, wis ibadahmu, ya amalmu oke, cukup ibadahmu, rasa ditambah meneh misalnya. Atau diajari untuk melafadzkan kata-kata kekufuran misalnya, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala agar ketika kita nanti nazak, kita sakaratul maut, kita terjauhkan dari godaan setan yang datang kepada diri kita ini. Nah, yang terakhir adalah fitnah keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal Al-Masih. Karena Al-Masih itu ada dua. Ya, Isa Al-Masih, ya, Al-Masih di sini dia adalah seorang rasul. Kemudian Dajjal Al-Masih, tapi Al-Masih di sini itu artinya yang buta matanya. Buta matanya. Dan Dajjal ini adalah salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggih dengar kata-kata Dajjal? Ya minimal sakilah nek urung tahu. Ya, nah Dajjal itu bagaimana? Jadi Dajjal adalah salah seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini sudah ada berada di sebuah pulau. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, ketika dia masih Nasrani, ketika itu dia menyeberangi lautan, kemudian kapalnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia turun, kemudian menjumpai hewan yang sangat lebat bulunya sehingga tidak terdeteksi antara kepala sama ekornya wis ora ketok. Ndase ndi buntute ndi ora ketok. Saking apa? Saking diwutnya ini, apa diwut? Saking lebatnya bulunya, enggak terlihat depan belakangnya. Kemudian hewan ini ternyata bisa berbicara. Hei manusia, datanglah kamu ke sana. Engkau sudah ditunggu oleh seseorang yang senantiasa menunggu kedatangan manusia. Kemudian sampai di situ, maka terketahui itu adalah Dajjal, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam keadaan dirantai. Ya, dalam keadaan dirantai. Jadi Dajjal itu sudah ada. Kemudian fitnah yang paling besar sejak Adam diciptakan sampai hari akhir nanti adalah fitnah Dajjal ini. Ya, fitnah Dajjal ini. Ma bu'itsan nabiyyun illa andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidaklah seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia itu akan memperingatkan umatnya dari seorang yang buta sebelah. Karena mata dari Dajjal ini adalah yang satu itu pecah matanya. Satu pecah seperti anggur yang pecah, yang satu normal, yang satu seperti anggur yang pecah, buta sebelah. Al-kadzdzab, dia adalah seorang pendusta. Innahu a'war, buta sebelah tadi, istilah kita apa? PC ya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan ketahuilah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bukan buta sebelah. Karena Dajjal nanti di akhir zaman keluar itu mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan, dan pengikutnya itu sangat-sangat banyak, dan termasuk terbanyak adalah dari kalangan wanita. Ya, yang paling gampang kesengsem wong wedok pokoke. Ya, wong lanang iki sik rodok-rodok iso imane kuat lah. Wong itu gampang kesengsem. Lihat Dajjal no, ya kesengsem. Sehingga orang-orang ketika itu sampai mengikat istrinya ditali, ibunya ditali, anak perempuannya ditali, mbake ditali.
ya bibie ditali agar apa? Tidak melayu mendatangi Dajjal, ditali, diikat. Ya, karena tadi gampang kesengsem tadi. Kan gampang dihapusi toh ibu-ibu ya. Dihapusi bojone gampang toh? Gampang. Ya nek bapak-bapak dihapusi sing wedok gampang. Angel, kecuali bapak-bapak sing rodok keibuan. Nah, kuwi rodok gampang. Ya, dihapusi rodok gampang. Ini adalah Dajjal seperti itu. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Di antara dua matanya neng batuke tertulis kata kafir. Yang hanya bisa membaca adalah orang-orang yang beriman saja. Orang yang enggak beriman enggak bisa membaca tulisan kafir di batuknya Dajjal. Karena Dajjal ini di akhir zaman 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, dunia ini, bumi ini kekeringan. Ya kekeringan. Allah tahan turunnya hujan sampai 3 tahun sehingga orang itu sangat butuh makanan dan minuman. Sehingga Dajjal itu membawa gunung roti, membawa sungai, ya membawa surga yang nampak di mata orang-orang kafir, orang-orang munafik seperti itu. Sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Dajjal dan semua bumi ini diinjak oleh Dajjal. Ya kecuali Mekah, Madinah. Itu yang tidak bisa dimasuki Dajjal dan Dajjal marah ketika itu mengentakkan kakinya seperti itu keluar. Ya. Keluar orang-orang munafik, orang-orang kafir dari Mekah dan Madinah ngikuti Dajjal. Ngikuti Dajjal itu ya. Kemudian 4 masjid tidak bisa dimasuki Dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa yang ada di Palestina, dan Masjid Tur yang ada di Tursina. Ya, masjid-masjid enggak bisa, 4 masjid itu enggak bisa dimasuki Dajjal. Nek musala wates iso dileboni ora? Wah, semenah enak ibu-ibu nang kene wah cekeli. Gamping seperti itu. Ini adalah Dajjal, fitnahnya itu sangat besar. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal ini. Ya, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Kemudian berapa lama Dajjal berada di bumi ini? Arbauna yauman, hanya 40 hari sebetulnya. Hanya 40 hari, tapi 40 hari ini bisa merusak bumi ini. Ya dijelaskan oleh Nabi SAW, 1 hari pertama itu seperti 1 tahun. 1 hari pertama itu seperti 1 tahun lamanya. Hari kedua itu seperti 1 bulan lamanya. Hari ketiga seperti 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Nah, ini Dajjal itu adalah memberi fitnah yang luar biasa karena dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup. Dajjal ini ya, maka orang itu banyak terfitnah menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan, menganggap Dajjal sebagai Tuhan, dan akhirnya nanti ya Dajjal itu terbunuh. Yang membunuh adalah Nabi Isa alaihi salam. Di mana terbunuhnya? Adalah di Babulon yang ada di Baitul Maqdis, Palestina nanti. Jadi Nabi Isa sampai sekarang keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah belum meninggal dunia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dan ini harus kita yakini, harus kita percayai. Ya banyak ya dalam Al-Qur'an menjelaskan, hadis-hadis Nabi menjelaskan Nabi Isa itu belum meninggal dunia tapi diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, karena ketika itu ya Nabi Isa itu sudah dikepung akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, karena hobinya orang Yahudi itu sangar sekali, yaitu membunuh para nabi. Ya dewe kan hobine mata ini cecak, mata ini iwak, mata ini apa lagi, pitik, nyamuk. Ya ini mata ini nabi, ini hobinya luar biasa orang-orang Yahudi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan Yahudi adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, diberi kelebihan kecerdasan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, diangkat. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali untuk membunuh Dajjal. Nah, ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa, tubuhnya itu sudah langsung meleleh. Ya, langsung meleleh, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ketika itu sezaman juga dengan adanya Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu sholat di belakang Imam Mahdi. Ya, insya Allah satu saat nanti kita bisa bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nanti biar kita tahu tanda-tanda hari kiamat itu apa saja. Di antara tadi khurujud Dajjal, adanya Dajjal, kemudian adanya Imam Mahdi. Ya, kemudian adanya Ya'jud, Ma'jud, adanya malah disampai ke saiki malah nggak ada kajiannya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang bisa kita bahas ya. Dan sekali lagi mari kita betul-betul hafalkan doa ini dan kita berusaha khusyuk ketika membaca doa ini di akhir tasyahud kita. Sebelum ditutup kita baca sekali lagi, Allahumma inni, monggo, a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.